Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekitar 4 tahun kita tidak pernah bertemu dalam suasana seperti ini Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Kemarin kena pandemi, sebelumnya banyak bisnis yang tidak karuan. Ya. Nah, di sini sebelum saya mulai berbicara, saya akan mengatakan Bapak Ibu, ya, bahwa banyak sekarang bisnis yang bermunculan, ya. Itu kalau kita lihat 75% itu bentuknya adalah berbentuk PO, ya. Yang 25% berbentuk produk. Nah, PO bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Bagus. Produk bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Bagus. Tergantung kita menjalankan nggak. Orang mengatakan bisnis yang paling bagus itulah bisnis yang kita jalankan. Ya, nah ini saya garis bawahi Bapak Ibu. Banyak orang yang ikut presentasi seperti ini, ya. Oh kita ikut presentasi, tapi setelah kita pulang ditanya, gabung nggak? Enggak ya? Kenapa nggak gabung? Nah, saya nggak jelas sih, saya nggak dong ya tadi. Kalau nggak dong kenapa? Nah, tadi saya main HP sendiri. Nah gitu. Jadi banyak orang yang datang ke sebuah pertemuan, ya. Kita dari rumah nih, saya yakin dari sekian ini sebagian besar sudah berkeluarga, betul? Ya, kalau keluarga Bapak Ibu ya. Nah, kita keluar dari rumah, kita ingin mencari yang namanya informasi untuk mencari nafkah Bapak Ibu, ya. Tetapi sayangnya, ya selama ini kita amati banyak yang setelah sampai TKP itu nggak konsentrasi, sehingga yang orang menjelaskan di depan itu nggak drop sama sekali, tapi jelasnya apa yo? Sehingga pulang itu nanti dengan tangan hamba Bapak Ibu. Kalau kita nggak join di bisnis karena wah tadi saya udah jelas, tetapi saya nggak tertarik karena saya nggak cocok ini itu bagus. Tapi kalau saya nggak gabung, kenapa? Nah, saya nggak dong ya tadi jelas apa? Nah itu yang rugi Bapak Ibu. Ya, jadi pertemuan paling 1 jam. Jadi nanti tolong kita bisa kita gunakan Bapak Ibu, ya. Kita telaah. Kalau bagus kita ambil, ya. Kalau nggak bagus, nggak usah diambil Bapak Ibu. Ya, yang namanya bisnis yang paling bagus itu adalah yang kita jalankan. Nah, ini ada bisnis yang berbasis produk. Nah, banyak bisnis yang berbasis produk. Kenapa? Pak Dalgiri, saya, Pak Widodo, ini kok memilih yang namanya refer Bapak Ibu. Ya, satu kita lihat satu. Kita melihat dari company profile. Company profile-nya bagaimana? Setelah kita amati, kita lihat bagus. Orang-orang yang jadi nahkodanya, yang jadi komandona, bagaimana? Ini orang-orang yang berkompeten Bapak Ibu. Ya, kemarin yang sudah terjun ke sini itu ada Pak Billy Mutakim, yang dia memang sudah berpengalaman dan dia siap untuk terjun roadshow kemana aja Bapak Ibu. Ya, dan ini sudah dibuktikan. Sekitar 4 hari yang lalu beliau presentasi di sini, ya. Habis itu beliau ke Semarang, habis itu beliau ke Jawa Timur, ya. Dan ini mau ke Rio, ya. Sampai akhirnya beliau tuh keliling terus 2000, tidak pernah berhenti. Karena apa? Beliau komitmen bisnis ini akan sukses, ya. Kemudian setelah company profile, kemudian perizinan bagaimana? Ya kita apply sudah ada, ya. Izinnya kita sudah komplit Bapak Ibu. Jadi izin untuk jalankan bisnis kita sudah komplit, ya. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah bisnis ini yang kita jual apa? Karena kita berbasis produk, ya. Nah, kebetulan yang kita jual itu adalah bisnis yang namanya pembalut. Pembalut itu bisnis yang selalu dibutuhkan, terutama oleh wanita Bapak Ibu. Pak punya putra Pak? Putra? Yang perempuan ada? Pakai pembalut nggak Pak? Pakai. Apa? Ada istri? Pakai pembalut nggak Pak? Pakai. Ada adik saudara perempuan? Pakai pembalut nggak? Pakai. Setiap rumah pasti selalu membeli pembalut. Ini produk yang kita pasarkan, ya. Nah, pembalut kita itu adalah pembalut yang berbeda dengan pasaran. Suatu saat akan saya bedah dari A sampai Z, ya. Secara garis besar, kalau pembalut yang ada di pasaran, ya Bapak Ibu ya, ternyata itu terbuat dari apa? Mereka dari kertas-kertas bekas Bapak Ibu. Kertas bekas
dikumpulkan, kemudian didaur ulang Bapak Ibu, ya, dijenang, kemudian warnanya itu rontok-rontok hitam menjijikan Bapak Ibu, ya. Nah, untuk memutihkan itu memakai zat klorin, diputihkan Bapak Ibu, ya. Untuk membunuh kuman pakai zat-zat yang namanya zat kimia, membunuh kuman Bapak Ibu. Nah, ketika jadi pembalut, ya, nyun sewu, tertempel di mahkota wanita, ya, ketika kena darah menstruasi itu hangat Bapak Ibu, ya, mereka akan menguap, dan pembalut yang di pasaran itu ketika ada penguapan, mereka nggak keluar uapnya Bapak Ibu, masuk lagi ke dalam, masuk ke daerah kewanitaan. Ini yang menimbulkan berbagai macam penyakit kewanitaan, kista, miom, kanker serviks, keputihan, bau tidak sedap. Ini yang menakutkan bagi wanita Bapak Ibu. Yang kelanjutannya adalah pembalut yang dijual di pasaran. Kenapa harganya murah? Bahan bakunya dari bahan daur ulang Bapak Ibu. Sampai kalau misalnya di rumah bersih kertas, diambil pemulung, ya toh, salah satunya itu didaur ulang Bapak Ibu. Ya, warnanya yang hitam pakai zat klorin. Ini Bapak Ibu, ya. Artis yang kemarin meninggal dunia karena kanker, ya, ada Jupe. Sama masih kenal Jupe? Julia Perez. Beliau meninggal karena kanker serviks. Titi Puspa juga kena kanker serviks. Ya, banyak artis dan mereka itu tidak berumur panjang karena apa? Karena kanker serviks. Dan mereka juga kesaksian karena salah satunya apa? Dari pembalut yang ada di pasaran. Ya, salah satu produk kita nanti adalah kita menjual pembalut, tetapi yang berbeda dengan di pasaran Bapak Ibu. Pembalut kita dari herbal, ya. Dan nanti bisa kita buktikan daya serap kita, ya. Kalau pembalut di pasaran dikasih 2 sendok air Bapak Ibu, ini sudah becek, ya. Kalau pembalut kita dikasih 10 sendok teh itu, ya, kita tetap tidak becek Bapak Ibu. Nah, logikanya kalau yang pembalut tadi becek dipakai di tempat kewanitaan, ya, ini yang akan berbahaya. Kalau pembalut kita, ya, karena tidak becek dipakai di tempat kewanitaan, tetap pemakainya nyaman. Dan ini tidak berisiko untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini yang akan kita jual, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu, ya, karena produk ini dibutuhkan, ya, setiap rumah membutuhkan, dan itu kualitasnya bagus, saya yakin ini akan boom. Pak, harganya berapa? Harganya bagaimana? Harganya pasti lebih tinggi, ya. Saya bilang tidak lebih mahal, tapi lebih tinggi. Mahal sama tinggi beda Bapak Ibu, ya. Kalau lebih tinggi itu nilainya lebih tinggi, nilai uangnya, tetapi kualitasnya kita juga lebih tinggi daripada yang di pasaran tadi itu, ya. Ini produk yang pertama. Produk yang kedua, ini yang akan dipasarkan, itu adalah yang berbentuk rokok elektrik, ya. Ini belum pernah ada di bisnis MLM manapun. Jadi ini baru pertama kali kita akan mengeluarkan bisnis dengan produk rokok elektrik Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kita punya slogan merokok dapat uang, ya. Nah, kalau kemarin dikatakan, ya, sekarang kan rokok, Pak ngerokok Pak, ya. Nah, rokok misalnya katakanlah kita sebut rokok udah garam. Kita ngerokok ini sampingnya itu akan kalau kena asapnya, ya, mereka akan terganggu. Tapi kalau rokok elektrik ini, ya, ini baunya nanti harum Bapak Ibu, karena ada aroma buah nanti yang kita pakai itu, ya. Dari itu bentuknya bukan asap. Jadi kalau kita ngerokok elektrik itu bentuknya itu kayak uap, ya. Saya nggak berada contohnya. Kalau kita ngerokok itu dalam waktu sekian detik udah hilang. Jadi saat ruangan ini ngerokok semua itu nggak ada asapnya. Kayak kita kalau ngerokok pakai rokok biasa itu, ya. Dan nanti kalau itu sudah terduplikasi, Bapak merokok ini pakai rokok elektrik, ya. Setiap Bapak mengembuskan nafas, ya, nggak rokok, ya, kita banyak ada bonusnya di situ. Karena apa? Nanti setiap habis liquidnya, ya, itu pasti akan beli.
Yang beli itu termasuk nanti akan ada order untuk kita. Ya, setiap kita merokok, ya orang kalau Pak sering merokok Pak ya, rokok berat ya. Kalau merokok kencang kalau pas ngapa Pak? Biasanya gitu. Oke, pikiran, atau besok ada cicilan, atau besok ada ketemu wong sing waduh kae rokoknya bagul-bagul dia seperti itu. Saya melihat teman saya gitu. Teman saya itu tak dulu merokok dengan aku, rokoknya pas susah terus baru banyak masalah ini anak ini kan seperti itu. Ya kelihatan ya. Cara merokok itu kelihatan. Kalau merokoknya itu dinikmati ya, itu merokok yang dia itu nyaman. Ini merokok atau bagus. pikirannya kosong, rokoknya nggak dinikmati, pasti kan banyak masalah. Ya, nah itu boros Bapak Ibu, rokoknya kan boros. Ya, nah setiap yang merokok itu kita berpikir borosnya ada di sini. Ya, kemudian ada satu lagi produk apa namanya Pak? Cordyceps Bapak Ibu, yang ini baru akan keluar mungkin sekitar 2 bulan lagi. Ya, tapi kalau pembalut kita sudah ready. Ya, untuk rokoknya udah Pak ya? Rokok Oktober udah ready. Ya, jadi company profile oke, yang menjalankan nakodanya oke, kemudian izinnya oke, produknya oke, ya produknya oke, dan juga momentumnya Bapak Ibu. Bisnis ini termasuk momentumnya kita itu ketinggalan atau tidak. Nah ternyata bisnis Fiverr ini informasinya posting perdana pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 jam 10 pagi. Jadi pas kemerdekaan itu Indonesia merayakan kemerdekaan, Fiverr posting yang perdana, posting para founder Bapak Ibu. Ya, jadi artinya bisnis ini sampai sekarang ya itu baru berumur sekitar 12 hari Pak ya, 11 hari 12 hari. Jadi belum ada sebulan. Nah, artinya apa? Kalau kita seorang pebisnis, ya, ini menjadi sebuah peluang tersendiri. Nanti kita nawari orang, udah tahu belum? Kita jelaskan, kita posting. Udah gabung belum? Kita jelaskan, kita posting. Karena apa? Setiap kita cerita, orang itu belum tahu. Karena ini baru. Nah, momentum ini sebenarnya merupakan 40% keberhasilan orang bisnis di momentum Bapak Ibu. Saya pernah merasakan sebuah bisnis karena momentum soalnya, ya. Nah, momentum itu menentukan 40% keberhasilan seorang pebisnis. Sehingga Fiverr ini belum ada sebulan. Bapak Ibu gabung secepatnya berarti Bapak Ibu mengambil momentum yang tepat. Dibandingkan Bapak Ibu ikut yang sudah 2 tahun, 3 tahun, dan sudah setengah tahun yang lalu, ya ini baru belum ada 1 bulan. Ini momentumnya, ya. Kemudian kita baru akan mengadakan soft launching yang pertama itu tanggal 24 besok di Jakarta. Yang boleh ikut siapa? Semua orang boleh ikut. Syaratnya cuma kita sudah merekrut di kiri 15 orang, di kanan 15 orang. Kita akan dibiayai transportasi, akomodasi, penginapan di Jakarta. Tanggalnya 24 besok. Nah, ini 24 pada bulan ini, ya. Kita cuma undang sekitar 150 orang, dibatasi Pak se-Indonesia karena baru soft launching. Tapi bagi pemain yang dia bisa 15 kiri, 15 kanan, nanti kita ada kualifikasi dan kita akan diundang ke Jakarta. Ya. Nah, kemudian kenapa tuh harus Fiverr? Ya. Kenapa harus Fiverr? Tadi itu Bapak Ibu, bisnis itu kita harus punya alasan. Kita menjalankan bisnis harus punya alasan, tidak asal ikut-ikutan. Wah, kayak melukai. Alasannya mau melukai, ya sebenarnya melu. Ya, seperti itu. Tapi harus ada indikator-indikator yang harus kita ketahui. Perusahaannya yang menjalankan bagaimana, izinnya bagaimana, produknya bagaimana, kemudian terus sistemnya bagaimana. Kemudian sistemnya ini kita binary Bapak Ibu. Sistemnya binary tapi aman. Silakan nanti dibedah marketing plan-nya, ditanyakan kira-kira ini jebol atau tidak. Ternyata kemudian dari kita bedah itu tidak jebol. Ini di sini yang simple, ya, mudah, dan nanti Bapak Ibu akan kita berikan contoh untuk produk kita. Ya, kita punya produk pembalut, kita jelaskan
Pak Widodo untuk produknya ada siapa? Ada. Ada ya, nanti kita buktikan. Diambil Pak Widodo ya. Kita akan buktikan benar. Jadi kita akan jualan, yang kita jual kita buktikan betul. Yang pertama yang kita lihat tuh daya serapnya Bapak Ibu. Daya serapnya. Ingat ya, mahkota wanita. Ya, kalau orang itu dulu mengatakan, oh mahkota wanita itu adalah wajah, adalah rambut, itu betul. Tapi ada mahkota yang kedua yang sering terlupakan. Mahkota yang kedua apa? Misfi. Orang itu kadang-kadang tidak adil, termasuk kita sebagai laki-laki, nggak adil memperlakukan istri kita. Mahkota wajah itu ya rambut dipotong, disemir, ya dikerimbat dan sebagainya. Wajah ya diputihkan, pakai bedak yang mahal-mahal, tapi nyuwun sewu. Mahkota yang kedua yang di bawah ini kadang terlupakan. Dicuekin ya. Celana udah ada bolong-bolong aja masih seru-seruan sering pakai ya. Siap. Padahal nggak kelihatan. Tapi ini yang menjadikan kebahagiaan bagi seorang laki-laki sebenarnya. Kalau kita sadar, itu adalah bagian mahkota yang harus kita junjung tinggi. Karena apa? Itu kebahagiaan kita di sini. Tapi kadang-kadang itu jarang diperhatikan. Ya makanya Pak yang para pembeli itu laki perempuan. Perempuan oke, laki-laki oke. Nah perempuan pemakai, laki-laki adalah yang sayang sama istri. Ujoy, bojoku kan yang gue membalut pasangan nih, nek ngono bahaya. Nah kita belikan, ya. Pak Hamto kenapa gabung gini pertama kali? Saya gabung ini karena apa? Saya lihat produknya bagus. Tujuan saya ikut 600.000. Sambil pembalut, tak suruh untuk nyoba istri saya, nyoba anak saya. Tujuan pertama kali apa? Itu membelikan orang rumah lah gitu. Ya. Biar istrinya senang, biar anaknya senang. Ternyata memakai kok cocok, kok bagus, ya toh? Kita senang menyenangkan istri kita, anak kita. Nah, ternyata ada bisnisnya. Nah, yang lain kan misalnya nih, bu, produknya apa? Kita beli produknya, ya toh? Tapi nggak diapa-apain. Kan banyak seperti itu. Kita gabung di bisnis, gabungnya buat produk. Nah, produknya itu tidak dikonsumsi langsung. Kadang-kadang kita mau misalnya berbentuk pil, mau makan aja kita takut, ragu-ragu. Ada seperti itu, Pak? Ada tuh? Kita punya produk, ragu-ragu mau pakai, ada nggak? Banyak. Saya banyak Pak nunggu produk-produk yang seperti itu. Kita gabung, punya produk di rumah, nggak diapa-apain. Mau makan itu takut. Ada krim, mau pakai itu takut. Jadi nanti memakai malah berbahaya. Ya. Nah ini pembalut itu karena bisa kita demokan langsung, ya kita demokan langsung dipakai ternyata nyaman. Ini kekuatan yang pertama nanti adalah ada di produk, ya produknya berbicara. Nah apalagi nanti kalau kita berbicara tentang marketing plan-nya, bisnisnya seperti apa. Ternyata di sini bisnisnya simpel sekali Bapak Ibu, ya bisnisnya cuma ada bonus nanti bonus sponsor. Bonus pasangan, sini nggak ada ribet-ribetan, ya. Karena kemarin dijelaskan kalau ribet itu, misalnya nih Bapak Ibu dapat ribet mobil, ya. Itu nanti untuk ngambil mobil harus ada pajaknya sekian. Misalnya 35% itu berapa itu? Berapa Pak Heri yang pernah dapat ribet? Ya, misalnya 35 sampai 40% bayar pajaknya. Kalau di sini ribet nanti diberikan bentuk uang. Jadi kalau kita punya ribet 100 juta, diberikan cash 100 juta. Tapi kalau kita dapat ribet mobil harga 100 juta, ya kita pajak 35% loh. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini daya tariknya, ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bertanya, sudah ada yang pernah bisnis pembalut Bapak Ibu? Sudah ada yang pernah bisnis pembalut? Saya pernah ya? Ya, pernah ya? Pada diri ya. Ya. Kalau dibandingkan Bapak Ibu, pembalut sama yang lain lebih enak mana? Yang lain. Lebih enak yang lain. Sama pembalut, ya. Sama yang lain, tapi belum sukses. Kalau yang lain Pak, nggak pernah. Ya, tapi yang lain kan belum sukses. Nah, sama tadi pembalap sukses Pak. Amin. Ya, iya seperti itu. Ya kan? Nah, nanti kita bersama-sama. Yang jelas kita akan adakan habis kita dari Jakarta tahun 2004. Nanti kita akan adakan BOP besar-besaran di Yogyakarta. Ya, yang turun langsung Pak Philip Nakib. Habis kita dari Jakarta tahun 2004. Ya, tapi sebelum ini kita akan sering mengadakan target talk seperti ini. Ya, yang isi siapa? Kadang-kadang nanti Pak Heri, ordernya, nanti ada Pak Diri, ada saya, ada Pak Widodo, ya. Ini semua bisa Pak
isi bisa karena sangat gampangnya, ya. Saya baru ikut presentasi sekali kemarin, tapi karena gampang ya saya pisahkan seperti itu, ya. Demo nanti ya di luar kepala, karena sangat gampangnya, ya. Setelah lagi pembalot baru diambil Pak Dodo, nanti kita demokan langsung, ya. Bisnis kalau ada yang gampang nggak usah nyari yang sulit, ya. Demonya jelas pembalot gampang nggak? Gampang, apa nyari yang sulit? Nah, demonya real Bapak Ibu, pembalut dikasih cairan, ini demonya real. Demo yang lain tuh saya pernah ikut sebuah presentasi, ini demo kekuatan, saya ditarik-tarik tangannya Bapak Ibu, ya. Kalau nggak megang produk itu, saya cengkleh ini, ya. Setelah suruh megang itu ditarik, saya jadi kuat. Nah, ini sajanya biasa cengkleh, gitu. Ini nggak ngomong, gimana? Oh iya bagus produknya, nah. Itu nggak bisa dibuatkan secara ya. Ya, tapi kalau yang pembalut ini nanti kita buktikan langsung kualitasnya seperti apa produk kita. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Oke, sampai di pembalut. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang tadi kisi-kisi kenapa kita ambil paper? Sorry, kita ambil paper kenapa? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini ibunya ada 10 di belakangnya, nggak apa ya, cuma sedikit ya. Ini pembalutnya langsung bisa dicoba sekarang Pak? Bisa, ya bisa. Yang mau pakai siapa? Yang mau pakai, nah sampai juga apa yang itu ya. Bahkan tadi saya memakai Bapak Ibu. Ada yang baru pilek Bapak Ibu? Ya, ini contoh. Ya. Bapak Ibu, ada yang baru pilek nggak? Nah, ini pilek. Ini salah satu tadi saya pakai ventilator. Ya. Pembalot itu nanti ada pembalot yang untuk dipakai siang hari, ya. Ada pembalot yang dipakai untuk malam hari, dan ada lagi yang dipakai untuk namanya dayus, dipakai untuk setiap hari, namanya ventilator. Nah, ventilator kita ini uniknya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau misalnya ini pilek, tadi saya agak pilek, ya. Ini tak taruh di apa Bapak Ibu? Ini Masker. di masker saya, ya. Dipakai gini. Semriwing, enak. Ada nggak yang pilek sekarang? Ada saya. Ya. Nanti coba langsung Pak. Sekarang gimana? Nanti buktikan ya. Sampai sebelum pakai ini, tora saya aku gede ini seperti apa? Ya. Pakai ini nggak sampai 10 menit, tora saya baik. Ya. Karena ini produk ini ya, ini ada minnya, ya, dan ada kandungan-kandungan yang sifatnya apa? Ini herbal, ya. Ini tak pakai tadi itu, ketika tak pakai, ya sorry ya, ini bukan dipakai di tempat ini, tapi langsung tak pakai untuk di masker. Betul tak pakai? Nah, cowok semua berarti pakainya kan di Ya. mobil. Ini rasanya nyaman, ya, dan nanti semering Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ada anak yang panas, ini dibasahi ya, basahi bisa tempelkan di sini. Ya, multifungsi. Ini ventilatornya. Ya. Kalau ada minyak kan nggak bagus. Apanya? Apanya Mbak? Minyak nggak bagus. Ya, apa? Ini minyak beda dengan minyak yang di pasaran, Mbak. Ya. Minyak beda dengan yang di pasaran. Ya, Gitu pasarnya gitu ya. pasarnya beda. Nanti apa dibuktikan? Pak Suntoro ya, karena pilek di sampean ya. Bawa anu enggak? Bawa masker enggak? Bawa. Nah, nanti langsung buktikan. Ya, ini ada. Mas Suntoro boleh wajib Pak Suntoro? Ya, Pak, itu minyak yang di luar biasa dijualnya di Amerika ya Pak? Ya, ini caranya Mbak Ibu ya. Ini salah satu produk yang langsung ya, langsung kita tunjukkan ya. Maskernya Pak. Praktek langsung Bapak Ibu. Karena saya sudah mencoba dan udah beberapa teman saya yang sudah mencoba. Ya ini cara lepasnya pun juga jangan asal digunting. Ini ada tempat yang bisa untuk buka sehingga nanti kalau selesai tutup lagi sehingga nanti kandungan minnya ini tidak menguap. Ya, jadi kalau yang nggak paham kan, waduh, ini buka lagi, potong digunting. Ya, ini dibuka satu gini, ya. Nah, kemudian selesai ditutup lagi Bapak Ibu sampai rapat gini, sampai rapat sehingga nanti kandungan yang ada di sini tidak menguap. Ya, nah kemudian ini cara juga lepasnya tak kasih tahu karena bapak-bapak semua ya, karena banyak yang belum paham ya. Kalau Cilis paling tidak paham ya. Yang penting ya enggak, kita udah tahu sih. Ya. Nah, ini kita lepas. Nah, Bapak Ibu, ini rahasianya, rahasia besar. Ketika masangnya, yang saya ini kan ada lemnya, ya. Kalau masangnya kita kebalik, kan ini celana nih, harusnya dicelanakan. Kalau kebalik, dicopot brodol semua Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau masang hati-hati, ini ada lemnya, ya. Jadi ya, kalau masang kan harus
ini celana gitu, ini tampilkan di kainnya. Jadi dipakai itu enak. Kalau nggak biasa atau ditambahin gini, dipakai gini, rapet ya loh. Tapi coba kok angel, dipaksa madu brodol kan seperti itu ya. Nah, brodol ya. Nah, ini caranya, makanya Bapak Ibu, ini kan panty liner, ya. Ini dipakai, ini kita pakai yang namanya masker ketika pilek, ya. Pas tengahnya disambungkan tengah-tengah gini, ya. Ini dilemkan aja. Anti covid ya, Pak Suntoro sama pilek. Rasakan 10 menit, ya. Sambil duduk yang tenang ya. Rasakan yang tenang dipakai kepada coba. Coba pakai. Terus itu ada di foto. Ya. Duduk yang mana ya? Semenit nggak Pak katanya? Iya. Semenit. Nah, 10 menit pilek pasti akan berkurang. Ya coba ya, teman dulu dong. Ya. Terus tangan dulu Pak. Ya, oke. Ya. Ini salah satu cara memakai panty liner untuk laki-laki, ya. Oke, setelah itu kita akan menemukan produk kita yang lain ya. Bagaimana daya serap pembalut kita. Untuk itu kita panggil teman saya yang ganteng ya, Pak Widodo. Pak Widodo.